Selamat pagi, Ibu-Ibu wali murid SDN 05 Bogor. Perkenalkan, saya Dr. Rere dari pihak tenaga kesehatan yang diundang sekolah untuk mengedukasi para ibu-ibu tentang vaksin anak usia 6-11 tahun. Nah, saya di sini bersama rekan saya, yaitu Dr. Alsa, akan memberikan beberapa edukasi tentang vaksin 6-11 tahun. Oke, yang pertama, apa itu vaksin? Vaksin ini pada dasarnya itu suatu program yang memang khusus diadakan oleh pemerintah dalam menangani kasus pandemi virus yang terjadi. Nah, untuk caranya sendiri, vaksin itu memang terdiri atas cairan yang emang udah dirancang dan diuji oleh ahli kesehatan dalam memberikan kekebalan tubuh terhadap suatu virus. Seperti contohnya virus corona yang sedang kita hadapi sekarang atau yang sedang merebak sekarang. Apa itu manfaat vaksin? Buat apa sih buat anak saya? Yang pertama, bisa memberikan kekebalan tubuh pada sang anak sehingga tidak mudah terserang vaksin. Yang kedua, menurunkan potensi penularan. Jadi, anak ini saat sudah memiliki kekebalan tubuh, dia akan memiliki potensi yang rendah untuk tertular. Nah, yang ketiga, sebagai elemen pendukung dari rendahnya kesadaran anak atas pemakaian protokol. Karena kita tahu banget ya, anak-anak tuh susah suruh pakai masker, harus selalu diingetin, pakai sanitizer, cuci tangan harus selalu diingetin. Yang keempat, bisa mengurangi dampak berat virus. Jadi kalau misalkan amit-amit anak kita terkena virus corona, itu gejala atau dampak yang mereka rasakan itu tidak akan terlalu parah. Nah, menurut tim advokasi vaksin COVID-19, pengurus besar Ikatan Dokter Indonesia atau IDI, vaksin ini tuh aman ibu-ibu dan dapat merangsang kekebalan terhadap COVID-19. Bahkan udah diuji klinik pada kelompok umur 6-11 tahun di negeri Cina dan telah dipublikasikan juga di jurnal ilmiah dan telah juga dikaji oleh BPOM dan ITAGI. Baik, dan untuk sasaran dari vaksin ini pastinya untuk anak-anak usia 6-11 tahun ya yang sudah diberikan tadi, karena anak-anak usia 6-11 tahun ini terkategorikan sebagai golongan yang rentan untuk terserang virus tersebut. Nah, kemudian berapa sih dok dosisnya? Nah, untuk vaksin Sinovac sendiri diberikan kepada anak dengan dosis 0,5 ml sebanyak 2 kali pemberian dengan jarak dosis pertama dan dosis kedua yaitu 4 minggu atau 1 bulan. Bagaimana sih anak-anak yang seharusnya menerima vaksinasi COVID ini dan bagaimana sih orang-orang yang anak-anak yang tidak dapat menerima vaksin ini gitu. Pastinya anak-anak harus dalam keadaan sehat, kemudian anak-anak sedang tidak mengalami penyakit-penyakit yang akan disebutkan. Yaitu pertama, tidak mengalami penyakit autoimun, kemudian tidak memiliki penyakit sindrom Guillain-Barré, kemudian pasien anak kanker itu juga tidak boleh ya ibu-ibu. Nah, kemudian anak yang sedang mengalami demam dengan derajat 37,5 derajat Celcius gitu. Jadi anak-anak sedang sakit tidak dapat menerima vaksin COVID-19. Nah, ternyata kita udah sampai di akhir slide nih. Mungkin sekarang ibu-ibu bertanya-tanya nih mengenai vaksin tersebut gitu, karena sekolah kita akan mengadakan vaksinasi untuk anak 6 hingga 11 tahun. Nah, untuk ibu-ibu yang ingin bertanya, boleh langsung mengaktifkan fitur Raise Hand atau mengetikkan pertanyaan di kolom komentar. Waktu dan tempat dipersilakan untuk ibu-ibu. Terus saya mau nanya ya, oke, nama saya Ibu Susi, nama anak saya Naira. Apakah aman vaksin COVID-19 ini untuk anak saya? Vaksin untuk anak itu super aman ya, Bu. Menurut penelitian yang dilakukan di China juga oleh Sinovac pada usia anak 6 hingga 11 tahun terbukti bahwa vaksinasi ini aman dan memiliki imunogenitas yang sangat baik, Bu. Jadi aman dan insya Allah tidak akan kenapa-napa gitu. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya izin bertanya lagi ya, saya Bu Ani, orang tua murid dari Veronica, izin bertanya mengenai efek samping vaksin tadi, berapa lama sih efek samping dari vaksin ini sendiri? Saya jawab ya, Ibu Ani. Jadi untuk berapa lama efek samping itu sendiri, paling normalnya paling 2-3 hari hilang. Tapi kan reaksi tiap orang beda ya, kekebalan tiap orang itu beda. Kalau lebih dari 5 hari, lihat apakah itu berat, gejalanya, atau memang menyakitkan, itu bisa langsung dihubungi dokter terdekat. Atau misalkan dicoba untuk meminum obat-obat yang sudah diberikan oleh dokter yang sebelumnya. Nah, kemudian kita buka satu pertanyaan lagi ya untuk ibu-ibu yang ingin bertanya, boleh langsung open. Saya mau nanya dok, perkenalkan saya Bu Muti, wali murid dari Ananda Dinda. Saya mau nanya, kalau misalnya anak saya nggak divaksin dok, kira-kira apa dampak yang akan terjadi nantinya? Nah, ada dampak tersendiri dari kejadian ini gitu. Kalau dia tidak divaksin, vaksin tentunya si anak ini tidak memiliki antibodi yang cukup untuk melindungi dirinya dari virus gitu. Kemudian kalau banyak yang tidak tervaksinasi gitu, anak-anak lain yang tidak tervaksinasi, maka herd immunity-nya tidak akan tercapai gitu. Sehingga pencegahan-pencegahan yang akan mengurangi resiko dan dampak jika anak tersebut terserang COVID-19 maka akan jauh lebih parah terjadi jika anak tersebut tidak diberikan vaksinasi COVID-19. Begitu Ibu Muti. Baik, terima kasih atas kehadiran dan antusiasme ibu-ibu semua di sini. Semoga apa yang saya dan Dokter Jeremy sampaikan dapat memberikan wawasan terhadap ibu-ibu agar mengizinkan anaknya untuk melaksanakan vaksin COVID-19 minggu depan nanti di sekolahnya. Baik, saya dan Dokter Jeremy pamit undur diri. Apabila terdapat kesalahan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.